Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini, kita akan membahas soal uang buruh di BPJS Tenaga Kerjaan. Untuk selengkapnya, saksikan terus di luar TV. Dana investasi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diamanahkan oleh para buruh sampai tahun 2021 ini sekitar 542 triliun. Itu yang ditargetkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan sayangnya, uang ratusan triliun yang diamanahkan oleh para pekerja di BPJS Ketenagakerjaan ternyata sebagian besar digunakan untuk kepentingan di luar kebutuhan dan kepentingan para pekerja. Misalnya, sebagian besar dana masih disimpan di bank atau digunakan untuk kebutuhan infrastruktur dan program-program pemerintah. Adapun untuk kebutuhan para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan hanya memberikan beberapa program, misalnya fasilitas manfaat layanan tambahan berupa program KPR atau perumahan bagi buruh. Dan anggarannya pun dalam range waktu 5 tahun terakhir sangat sedikit. Misalnya dari tahun 2018 sampai 2021 ini untuk fasilitas MLT atau program perumahan hanya sekitar 500 miliar rupiah. Dan tercatat misalnya di sampai tahun 2021 sampai Agustus, anggaran untuk fasilitas MLT atau perumahan sudah digelontorkan sekitar 655,49 miliar rupiah. Ini jika dibandingkan dengan total anggaran milik buruh yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai 540 triliun rupiah, sangat sedikit. Bahkan untuk program realnya saja, misalnya untuk pembangunan perumahan dalam 5 tahun terakhir, dari 2017 sampai 2021, baru 2.384 rumah yang sudah disalurkan kepada para buruh. Misalnya di tahun 2017, total 658 rumah yang sudah dinikmati buruh. Di tahun 2018, sekitar 1.385. Dan di tahun 2019 turun jadi 398 rumah. Dan bahkan di tahun 2020 hanya ada 82 rumah yang disalurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan program KPR bagi buruh. Minimnya atau adanya penurunan terkait dengan program KPR bagi buruh ini disebabkan dari banyaknya persyaratan administrasi di bank sehingga para buruh sulit mengajukan kredit atau permohonan kredit ke bank untuk mendapatkan program perumahan. Dan jelimetnya atau rumitnya persyaratan yang ditentukan oleh bank bagi para buruh terkait dengan program KPR ini, para pekerja kontrak sudah dipastikan tidak bisa menikmati program KPR. Dan bahkan pekerja tetap juga dari sekian banyak yang mengajukan program hanya sedikit yang lolos atau berhasil. Misalnya dalam temuan terakhir dari 100 pekerja tetap yang mengajukan permohonan KPR, hanya 3 yang berhasil atau lolos. Ini tentunya menjadi catatan terkait dengan pengelolaan program KPR oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sudah anggarannya sangat sedikit dibandingkan dengan total dana investasi yang diamanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh buruh. Program yang bisa dinikmati oleh buruh juga ternyata banyak masalah atau pengelolanya amburadul. Dengan temuan ini, kita berharap aparat berwenang atau pihak berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan
melakukan tindakan dengan melakukan audit terkait dengan dana investasi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang pada faktanya ini adalah milik para buruh yang mencapai 500 triliun rupiah lebih. Jangan sampai kondisi para buruh yang sangat menyedihkan di mana mereka menginvestasikan dananya sendiri di BPJS Ketenagakerjaan, kemudian disimpan di bank, tapi ketika mereka ingin menikmati mengajukan permohonan, mereka seolah-olah harus ngemis kepada bank dan juga kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sekian terkait dengan uang buruh yang senilai ratusan triliun di BPJS Ketenagakerjaan. Saya Jayang Nurjaman, terima kasih. Mendorong aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi